Ada saat-saat dalam hidup ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang pernah kita yakini tentang kekayaan, usaha, dan kesuksesan mungkin belum lengkap. Dan terkadang pencerahan ini terjadi dalam keheningan saat tak ada yang melihat. Itulah pengalaman saya. Ada suatu masa ketika saya melakukan segalanya hanya untuk bertahan hidup, tetapi sesuatu di dalam diri saya terus membisikkan bahwa saya mencari di tempat yang salah. Bahwa jawabannya tidak hanya terletak pada kerja keras, melainkan pada sebuah detail yang kebanyakan orang abaikan. Sebuah detail yang begitu sederhana sehingga begitu akhirnya Anda melihatnya, rasanya hampir seperti menemukan pintu rahasia yang selalu terbuka. Dan itulah tepatnya yang ingin saya ungkapkan di sini. Bagaimana perawatan diri, sesuatu yang banyak orang anggap kemewahan, bisa menjadi kekuatan pendorong yang secara mendalam, berkelanjutan, dan terprediksi mengubah kemampuan Anda untuk menghasilkan kekayaan. Pernahkah Anda menyadari bagaimana sebagian orang tampak terus-menerus lelah secara emosional, mental, dan fisik? Dan anehnya, mereka seringkali adalah orang yang sama yang merasa uang terus-menerus lolos dari genggaman mereka. Pernahkah Anda mengamati bahwa ketika Anda merasa kewalahan, bahkan tugas-tugas sederhana pun terasa mustahil? Pola ini bukanlah kebetulan. Ini adalah perangkap yang umum secara statistik di antara orang-orang yang terus-menerus berjuang dengan uang. Sains telah menunjukkan hal ini selama bertahun-tahun. Penelitian dalam psikologi kognitif mengungkapkan bahwa stres kronis secara drastis mengurangi kemampuan pengambilan keputusan dan meningkatkan perilaku impulsif. Dan perilaku impulsif seringkali datang dengan harga yang mahal, harga yang sangat mahal. Saya teringat sebuah situasi dari masa muda saya yang dengan jelas menggambarkan hal ini. Saya bertekad untuk mengubah realitas saya, tetapi secara emosional saya adalah medan perang. Bekerja sebagai petugas kebersihan dan menghasilkan kurang dari setara dengan $25 seminggu. Saya merasa lelah, tanpa arah, dan kelelahan ini bukan berasal dari pekerjaan fisik. Itu berasal dari perasaan menekan bahwa saya tidak memiliki kendali atas apapun. Hingga pada suatu hari yang terasa sama seperti hari-hari lainnya, saya menyadari sesuatu yang mendalam. Saya kekurangan energi untuk mengubah hidup saya karena saya bahkan tidak merawat sedikit yang saya miliki, tubuh saya, pikiran saya, perhatian saya. Saya mencoba mendaki gunung sambil membawa batu-batu yang tidak perlu. Saat itulah saya memahami bahwa misi utama saya bukanlah untuk menghasilkan lebih banyak, melainkan untuk menjadi lebih. Dan itulah pelajaran penting dari bagian pertama ini. Kekayaan adalah konsekuensi dari sistem internal yang terorganisir. Ketika Anda memperkuat energi, kejernihan mental, dan kapasitas emosional Anda, keputusan Anda berubah, sikap Anda bergeser, peluang Anda berubah, dan inilah sebuah frasa yang selalu saya bawa sejak saat itu. Tanpa energi, tidak ada kekayaan. Dan tanpa perawatan diri, tidak ada energi. Ini sederhana, lugas, dan sangat benar. Orang-orang percaya menjadi kaya hanya berarti menghasilkan lebih banyak, tetapi menghasilkan lebih banyak sambil menghancurkan diri sendiri secara internal seperti mengisi ember yang bocor. Tidak peduli berapa banyak yang Anda tuangkan, itu akan terus terkuras. Dan Anda mungkin pernah merasakan ini sendiri saat ketika Anda mencoba menabung, tetapi sesuatu yang tak terduga muncul. Anda mencoba berinvestasi, tetapi ketakutan melumpuhkan Anda. Anda mencoba merambah kewirausahaan, tetapi energi Anda begitu rendah sehingga setiap kesulitan terasa tak teratasi. Ini bukan kekurangan kecerdasan, kemampuan, atau keberuntungan. Ini adalah kurangnya keselarasan internal.
Ketika saya mulai bekerja dengan atlet, seniman, pengusaha, dan pemimpin, saya menyadari bahwa setiap orang, terlepas dari tingkat keberhasilan mereka, menghadapi dilema yang sama. Bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik tanpa kelelahan? Dan saya akan membagikan hanya satu contoh yang sangat transformatif bagi semua orang yang terlibat, termasuk saya sendiri. Pada suatu titik, saya bekerja dengan Andre Agassi selama fase yang sangat sulit dalam karirnya. Dia tidak termotivasi, kelelahan fisik, dan terkuras emosinya. Masalahnya bukan kekurangan bakat, disiplin, atau kemampuan. Itu adalah tidak adanya sistem perawatan diri untuk mempertahankan performanya. Ketika dia mengatur ulang rutinitas emosional, fisik, dan mentalnya, performanya kembali dengan kekuatan yang hampir tak bisa dipercaya. Dan ini tidak terjadi karena dia berusaha lebih keras, tetapi karena dia menopang dirinya sendiri dengan lebih baik. Apa artinya ini bagi Anda? Ini berarti bahwa jika hari ini Anda merasa kehidupan finansial Anda macet, langkah pertama bukanlah bekerja lebih lama, mempelajari investasi, atau mencari sumber penghasilan baru. Langkah pertama adalah merawat sistem yang menghasilkan semua pilihan Anda, diri Anda sendiri. Dan ketika saya mengatakan merawat, saya tidak berbicara tentang sesuatu yang rumit atau mahal. Saya berbicara tentang hal-hal sederhana, seperti melindungi energi Anda dari orang-orang yang menguras perhatian Anda, menata ulang tidur Anda, mengambil jeda singkat sepanjang hari, mengurangi stimulus yang membuat Anda terus-menerus waspada. Hal-hal yang telah berulang kali dibuktikan oleh sains meningkatkan produktivitas, fokus, dan pengendalian diri finansial. Menurut penelitian neuroekonomi terbaru, individu yang teregulasi secara emosional cenderung membuat hingga 40% lebih banyak keputusan rasional saat berurusan dengan uang. 40%. Itu mengubah takdir. Saya ingin Anda membayangkan sesuatu sekarang. Bagaimana hidup Anda jika sebelum mencoba melakukan lebih banyak, Anda menjadi lebih? Bagaimana hubungan Anda dengan uang jika Anda memiliki cukup energi, kejernihan, dan kekuatan emosional untuk tidak menyabotase diri sendiri, tidak menunda-nunda, tidak jatuh ke dalam pola yang sama yang telah berulang selama bertahun-tahun? Kebanyakan orang tidak pernah menemukan ini karena mereka hidup dalam siklus bertahan hidup, bukan konstruksi. Tetapi di sini, dalam video ini, saya ingin memutus siklus itu bersama Anda. Dan sebelum kita beralih ke bagian-bagian berikutnya, yang akan membahas lebih dalam tentang bagaimana mengubah perawatan diri menjadi kekuatan finansial yang nyata, saya ingin Anda membawa frasa ini bersama Anda sekarang. Kekayaan dibangun dari dalam keluar, selalu. Ketika saya mulai menyadari bahwa hidup saya berubah bukan ketika saya bekerja lebih keras, tetapi ketika saya memperkuat diri saya dari dalam, seluruh dunia baru terbuka di hadapan saya. Dan mungkin itu sedang terjadi di dalam diri Anda sekarang. Mungkin sebuah suara kecil berbisik, bagaimana jika saya benar-benar bisa mengubah kehidupan finansial saya dengan memulai dari diri sendiri? Pertanyaan itu kuat, karena kenyataannya Anda bisa. Dan tidak hanya Anda bisa, Anda harus. Karena tidak ada yang membangun kekayaan dalam keadaan kelelahan. Tidak ada yang membuat keputusan baik saat hidup diambang kehabisan tenaga. Tidak ada yang benar-benar makmur duduk di kursi belakang kehidupannya sendiri. Dan justru disinilah perawatan diri menjadi senjata. Senjata yang sunyi, namun transformatif. Saya selalu mengatakan bahwa tubuh Anda adalah fondasi kebebasan Anda. Tanpa energi emosional, Anda hidup dengan bereaksi. Tanpa energi fisik, Anda hidup mandek. Tanpa energi mental, Anda hidup dengan menyabotase diri sendiri. Dan ketika Anda menyatukan ketiga pilar ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kemampuan Anda untuk melihat peluang berlipat ganda.
Anda berhenti hidup dengan memadamkan api dan mulai membangun strategi. Anda berhenti mengejar waktu dan mulai menguasai waktu. Studi tentang produktivitas menunjukkan bahwa orang-orang dengan rutinitas perawatan diri minimal memiliki hingga 50% lebih banyak ketekunan dalam menghadapi tantangan, dan ketekunan adalah salah satu variabel kunci yang membedakan mereka yang menyerah di tengah jalan dari mereka yang mencapai tujuan mereka. Tanyakan kepada siapapun yang telah mencapai sesuatu yang hebat. Mereka akan memberitahu Anda bahwa energi mereka sama krusialnya dengan pengetahuan mereka. Dan berbicara tentang pencapaian, izinkan saya mengangkat sebuah contoh yang sangat memengaruhi mereka yang menyaksikannya secara langsung. Arnold Schwarzenegger pada titik tertentu dalam hidupnya mendapati dirinya di bawah beban yang begitu besar sehingga disiplinnya, sesuatu yang selalu menjadi ciri khasnya, mulai goyah. Bukan karena dia kekurangan kekuatan, tetapi karena dia secara emosional menghancurkan dirinya sendiri dari dalam. Saat itulah dia mengatur ulang rutinitas internalnya, memprioritaskan kembali tidur, organisasi emosional, dan waktu pemulihan. Barulah kejernihannya kembali, dan dia melanjutkan proyek-proyek yang sebelumnya tampak mustahil. Ketika dia kembali terhubung dengan perawatan diri, dia menemukan kembali kekuatan untuk memutuskan. Dan ya, ini mengubah takdir. Sekarang saya ingin Anda merenung sejenak. Berapa kali Anda merasa seperti mengejar uang, namun uang itu tampaknya semakin menjauh? Berapa kali Anda merasa kekurangan energi untuk belajar, merencanakan, menabung, berinvestasi, atau memulai bisnis? Berapa kali Anda menyadari bahwa Anda membuat keputusan impulsif karena Anda terkuras secara emosional? Berapa kali Anda berjanji pada diri sendiri untuk berubah, tetapi hanya tidak memiliki cukup kekuatan untuk mempertahankan perubahan itu? Ini bukan kegagalan. Ini adalah kekurangan energi internal, dan ketiadaan perawatan diri menuntut harga yang mahal, tidak hanya secara emosional, tetapi juga secara finansial. Penelitian yang banyak dikutip dalam psikologi perilaku telah menunjukkan bahwa individu yang lelah membuat hingga 70% keputusan finansial yang lebih impulsif daripada individu yang cukup istirahat. 70%. Ini berarti bahwa jika Anda lelah secara emosional dan mental, kemungkinan Anda membuang-buang uang, jatuh ke dalam perangkap finansial, menunda keputusan penting, atau mempertahankan kebiasaan merugikan melonjak. Sekarang bayangkan yang sebaliknya. Bayangkan diri Anda beroperasi dengan kejernihan, dengan ketenangan, dengan kehadiran, dengan energi. Bayangkan diri Anda mempertahankan kendali emosional di saat-saat ketika Anda biasanya akan menjadi tidak stabil. Bayangkan diri Anda memperkuat pikiran Anda sampai pada titik di mana pilihan-pilihan baik menjadi rutinitas. Itulah perawatan diri. Itulah kekayaan yang sedang dibangun. Dan inilah sebuah frasa yang saya ingin Anda ulangi dalam hati. Jika saya tidak merawat energi saya, orang lain akan menentukan takdir saya untuk saya. Itu kejam, tetapi itu nyata. Karena ketika Anda kekurangan energi, Anda menerima apapun. Anda menerima kondisi yang tidak adil. Anda menerima pekerjaan yang menghancurkan Anda. Anda menerima hubungan yang menguras Anda. Anda menerima hidup seolah-olah Anda tidak punya pilihan. Tetapi ketika Anda merawat diri sendiri, pikiran Anda meluas, kepercayaan diri Anda tumbuh, dan standar hidup Anda secara alami mulai meningkat. Orang-orang yang kuat secara emosional tidak bergantung pada keberuntungan. Mereka bergantung pada kejernihan, fokus, dan konsistensi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan. Jika Anda merasa konten ini membuka wawasan baru, jika ada sesuatu yang dalam di hati Anda benar-benar tergerak, saya mohon tekan tombol suka dan langganan saluran ini sekarang juga.
Ini bukan sekadar isyarat simbolis, ini benar-benar membantu saluran ini untuk terus berkembang. Algoritma hanya akan menyebarkan konten semacam ini kepada lebih banyak orang jika mereka merasakan Anda menghargai apa yang Anda dengar. Jadi, jika ini memang bermanfaat bagi Anda, tindakan sederhana ini adalah cara untuk melipat gandakan dampaknya. Dan saya sangat menghargainya. Sekarang, saya ingin membagikan sebuah pemikiran yang sederhana, namun mendalam. Pernahkah Anda menyadari bagaimana saat Anda diliputi emosi, Anda merasa kecil di hadapan impian-impian Anda sendiri? Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana rasa takut terasa lebih besar, keraguan terasa lebih berat, dan masa depan terlihat semakin jauh? Ini terjadi karena rasa takut tanpa energi berubah menjadi kelumpuhan. Namun, rasa takut dengan energi berubah menjadi gerakan. Dan gerakan adalah jembatan antara diri Anda saat ini dengan diri yang Anda impikan untuk menjadi. Saya masih sangat ingat masa ketika saya tidur di lantai sebuah apartemen kecil, berusaha memahami bagaimana saya bisa mengubah takdir yang terasa begitu teguh dan tak tergoyahkan. Saya tidak punya uang, tidak punya mentor, tidak punya dukungan, namun saya punya satu keputusan teguh, saya tidak akan terus hidup dalam kelelahan. Saya memulai dari hal-hal kecil. Jalan kaki panjang untuk menjernihkan pikiran, latihan pernapasan sederhana, ritual kecil untuk fokus. Dan perlahan, hidup saya mulai tertata dengan baik. Merawat diri tidak hanya mengubah energi saya, itu mengubah takdir saya. Dan transformasi semacam inilah yang ingin Anda alami. Karena ini nyata, ini mungkin, dan ini dimulai dengan langkah-langkah yang sangat kecil. Persiapkan diri Anda, karena di bagian berikutnya kita akan membahas secara mendalam bagaimana mengubah perawatan diri ini menjadi hasil finansial yang konkret, dapat diprediksi, dan mengubah hidup. Saat kita mencapai titik ini, sesuatu mulai bergeser di dalam diri Anda. Dan mungkin Anda sudah merasakannya sekarang. Sebuah perasaan bahwa untuk pertama kalinya Anda memahami bahwa kekayaan bukan hanya tentang bekerja keras, tetapi tentang bekerja secara selaras, utuh, dan sadar sepenuhnya. Dan disinilah segalanya menjadi lebih kuat, karena sekarang kita tidak hanya membicarakan teori, kita berbicara tentang praktik, tentang bagaimana mengubah perawatan diri menjadi uang yang nyata, keputusan yang berdampak, perubahan yang sesungguhnya. Dan ini dimulai dengan memahami sesuatu yang kebanyakan orang abaikan. Setiap tindakan finansial berasal dari keadaan emosional. Setiap tindakan, tanpa terkecuali. Jika Anda lelah, Anda menunda-nunda. Jika Anda cemas, Anda melakukan pembelian impulsif. Jika Anda frustrasi, Anda menyabotase diri sendiri. Jika Anda kehabisan tenaga, Anda puas dengan apa yang kurang dari seharusnya Anda dapatkan. Namun, ketika Anda dalam kondisi baik, segalanya berubah. Anda menabung secara strategis, berinvestasi dengan jelas, berpikir jangka panjang, melindungi aset Anda, dan menciptakan peluang. Dan itulah mengapa saya katakan, kekayaan bukan hanya soal matematika. Ini adalah emosi yang terorganisir. Ini bukan puisi, ini adalah studi ilmiah. Penelitian ilmu saraf menunjukkan bahwa korteks prefrontal yang bertanggung jawab atas keputusan finansial paling krusial bekerja jauh lebih baik ketika emosi Anda teratur. Dengan kata lain, perawatan diri secara harfiah meningkatkan kecerdasan finansial Anda. Sekarang, saya ingin Anda memahami bagaimana menerapkan semua ini dalam kehidupan nyata. Saya akan memberikan contoh-contoh yang terjadi pada jutaan orang setiap hari, mungkin bahkan pada diri Anda sendiri. Bayangkan Anda pulang ke rumah setelah hari yang melelahkan. Pikiran Anda terkuras. Apa yang terjadi? Anda memesan makanan yang lebih mahal karena tidak ingin memasak. Anda membeli barang-barang yang tidak Anda butuhkan untuk mencari kelegaan emosional.
Anda mengabaikan untuk mempelajari sesuatu yang penting karena Anda kekurangan energi. Anda menghindari melihat keuangan Anda karena itu menimbulkan stres. Siklus ini yang terulang belasan kali membuat siapapun kehilangan arah. Namun, ketika Anda menetapkan rutinitas perawatan diri yang kecil untuk tidur, nutrisi, fokus, pengaturan emosi, Anda memutus pola ini. Anda mendapatkan kembali kendali. Dan uang adalah di atas segalanya masalah kendali internal. Dan disinilah saya ingin mengangkat sebuah contoh yang berdampak besar pada industri musik dan berfungsi sebagai peringatan keras. Ada seorang seniman brilian dengan bakat luar biasa yang selama bertahun-tahun hidup menghancurkan dirinya secara emosional seiring karirnya melambung. Kurangnya perawatan diri membawanya pada keruntuhan mental yang begitu parah sehingga kehidupan finansialnya akhirnya merosot, kontrak-kontrak hilang, dan reputasinya hancur. Ia tidak kehilangan peluang karena kurangnya bakat. Ia kehilangan peluang karena kurangnya keseimbangan. Dan ini mengungkapkan sesuatu yang banyak orang tidak ingin akui. Tidak peduli seberapa tinggi Anda mendaki, tanpa perawatan diri, Anda akan hancur. Ketenaran tidak menyelamatkannya, uang tidak menyelamatkannya, kesuksesan eksternal tidak dapat menopang kekacauan internal. Dan mungkin Anda berpikir, tapi saya tidak terkenal. Itu tidak masalah. Tantangan Anda beroperasi pada prinsip yang sama. Jika Anda tidak menjaga energi Anda, potensi Anda akan mandek. Jika Anda tidak mengelola emosi Anda, pilihan Anda akan melemah. Jika Anda tidak memelihara kejernihan pikiran Anda, visi Anda akan menyempit. Dan uang adalah visi. Itu adalah melihat apa yang tidak dilihat kebanyakan orang karena mereka terlalu lelah untuk melihatnya. Sekarang, izinkan saya menunjukkan bagaimana ini diterjemahkan menjadi hasil konkret. Katakanlah Anda memutuskan untuk menerapkan kebiasaan sederhana, tidur 1 jam lebih banyak setiap malam. Ini terdengar sepele, tetapi penelitian menunjukkan bahwa orang yang cukup istirahat lebih sedikit melakukan pembelian impulsif, membuat pilihan finansial yang lebih baik, dan memiliki kapasitas kendali diri yang lebih besar. Dalam kurun waktu 1 bulan, ini bisa berarti menghemat sejumlah ratusan. Selama 1 tahun, ini bisa mewakili penghematan ribuan. Dan selama 5 atau 10 tahun, ini bisa menjadi perbedaan antara tetap di tempat yang sama atau membangun kekayaan yang substansial. Contoh lain, bayangkan Anda memperkenalkan 10 menit setiap hari untuk penataan mental, meditasi, keheningan, pernapasan. Ini mengurangi kecemasan yang membatasi pengeluaran yang tidak perlu dan meningkatkan kemampuan Anda untuk berinvestasi. Dan berinvestasi secara teratur adalah mesin kemakmuran. Tidak masalah jika Anda memulai dengan sedikit, yang penting adalah konsistensi. Dan konsistensi hanya ada ketika Anda didukung secara emosional. Sekarang, mari kita bayangkan sesuatu yang bahkan lebih umum. Anda memiliki tujuan untuk membeli sesuatu yang penting, memulai bisnis, mengubah karier, mulai berinvestasi. Tetapi Anda selalu menundanya. Anda selalu menunggu saat yang ideal. Anda selalu kekurangan energi untuk memulai. Ini adalah pola emosional, bukan pola finansial. Dan perawatan diri memutus pola ini karena ia meningkatkan kapasitas Anda untuk bertindak. Tindakan kecil yang diulang setiap hari, membangun hasil yang monumental, yang mengubah hidup Anda bukanlah satu lompatan besar, melainkan serangkaian langkah yang selaras. Dan pada titik ini, saya ingin memberikan tantangan kepada Anda, sederhana namun sangat transformatif. Selama 7 hari ke depan, pilihlah hanya 1 kebiasaan perawatan diri untuk diterapkan. Bisa berupa tidur lebih nyenyak, minum lebih banyak air, berjalan kaki, berlatih pernapasan, mengatur ruang Anda, mengurangi rangsangan, membatasi media sosial, apapun yang Anda pilih. 1 kebiasaan selama 7 hari.
Setelah ini, Anda akan menyadari segalanya bergeser. Energi Anda berubah, produktivitas Anda meningkat, kejernihan finansial Anda meluas, dan kemudian Anda akan memahami secara mendalam mengapa saya mengatakan bahwa perawatan diri adalah kekayaan. Di bagian selanjutnya, kita akan menyelami lebih dalam lagi perjalanan emosional yang mengubah rasa takut menjadi kekuatan dan kekuatan menjadi kemakmuran. Persiapkan diri Anda, karena apa yang akan datang berikutnya akan menata ulang persepsi Anda tentang uang dan diri Anda sendiri. Ada saatnya dalam hidup ketika Anda menyadari bahwa bukan kurangnya peluang yang menahan Anda, melainkan kurangnya energi emosional untuk menghadapinya. Seolah-olah rasa takut telah mengambil kendali tanpa Anda sadari. Dan ketika rasa takut membimbing hidup Anda, uang selalu terasa jauh. Selalu. Namun, ketika Anda memahami bagaimana emosi Anda membentuk keputusan finansial Anda mulai melihat sesuatu yang selalu ada di depan mata Anda. Perawatan diri tidak hanya membuat Anda lebih kuat, itu mengembalikan kendali atas takdir Anda. Dan sekarang saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Berapa kali Anda menahan diri untuk mencoba sesuatu karena Anda merasa tidak mampu? Berapa kali Anda menunda keputusan finansial karena Anda merasa belum siap? Berapa kali Anda merasa lumpuh oleh masalah yang dengan energi dan kejernihan akan terasa sederhana? Berapa kali Anda meremehkan diri sendiri, menerima kurang dari nilai Anda, atau tetap berada di lingkungan yang menguras tenaga Anda? Ini tidak terjadi karena Anda tidak mampu. Ini terjadi karena tanpa perawatan diri, rasa takut menjadi lebih nyaring daripada suara hati Anda. Dan ketika itu terjadi, Anda hidup dalam mode bertahan hidup, bukan mode membangun. Dan disinilah banyak orang tersandung. Mereka percaya kekayaan hanya membutuhkan pengetahuan teknis. Tetapi tidak ada gunanya tahu cara berinvestasi jika Anda tidak memiliki keberanian untuk memulai. Tidak ada gunanya tahu cara menabung jika Anda tidak memiliki energi untuk mempertahankan konsistensi. Tidak ada gunanya mengenali peluang jika Anda kekurangan kendali diri emosional untuk memanfaatkannya. Uang tidak merespons kecerdasan yang terisolasi. Ia merespons keadaan emosional tempat Anda hidup setiap hari. Saya ingin membagikan sebuah contoh yang bagi saya selalu sangat kuat. Oprah Winfrey di awal karirnya menghadapi tekanan, kritik, dan tantangan pribadi yang luar biasa. Pada satu titik, kehidupan emosionalnya begitu diliputi masalah, sehingga ia hampir menyerah pada jalan yang di kemudian hari akan menjadikannya salah satu wanita paling berpengaruh di planet ini. Ia tidak mengubah kisahnya hanya dengan bakat atau kecerdasan. Ia mengubahnya ketika ia memutuskan untuk merawat dirinya sendiri. Ketika ia menata ulang dunia batinnya, keputusannya mendapatkan kekuatan, visinya menjadi lebih jelas, dan peluangnya berlipat ganda. Contoh ini berdampak karena menggambarkan sesuatu yang esensial. Perawatan diri tidak menjauhkan Anda dari kesuksesan. Itu memungkinkan Anda untuk mempertahankan kesuksesan. Sekarang, terapkan ini dalam hidup Anda sendiri. Mungkin Anda berada dalam pekerjaan yang menguras energi Anda. Mungkin Anda memiliki keluarga yang terus-menerus bergantung pada Anda. Mungkin pikiran Anda begitu kusut sehingga Anda merasa bahkan tidak bisa memikirkan masa depan. Mungkin Anda membawa rasa bersalah dan frustrasi yang terus-menerus menguras energi Anda. Saat energi terkuras habis, kemakmuran Anda turut tergerus. Itulah mengapa saya selalu menekankan, fondasi emosional adalah penentu utama keberhasilan finansial. Kejernihan pikiran mendahului kekayaan. Sebelum Anda melihat hasil, ada kondisi batin yang menopang semua pencapaian itu, dan ilmu pengetahuan memvalidasi hal ini. Penelitian tentang kesejahteraan menunjukkan bahwa individu yang rutin
menjaga keseimbangan emosi, memiliki kemampuan lebih besar untuk menabung, merencanakan, dan menahan diri dari dorongan impulsif yang bisa merusak keuangan. Mereka juga menunjukkan daya tahan yang lebih tinggi dalam menghadapi kerugian, krisis, dan perubahan. 3 elemen yang pasti akan selalu ada dalam perjalanan finansial siapapun. Mungkin inilah yang menjelaskan mengapa beberapa orang mampu berkembang, bahkan dengan sedikit modal, sementara yang lain jalan di tempat meski penghasilannya jauh lebih besar. Di sini saya ingin berbagi pengalaman pribadi, sesuatu yang melekat dalam diri saya hingga hari ini. Ada satu masa ketika pekerjaan saya berkembang pesat tak terkendali. Saya berkeliling dunia, berbicara di hadapan ribuan orang, menyentuh banyak kehidupan, mencapai impian yang dulu terasa mustahil. Namun pada satu titik, tubuh saya mulai mengirimkan sinyal bahaya. Malam-malam tanpa tidur, suara yang mulai serak, pikiran yang jenuh. Saya begitu berdedikasi untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain sampai-sampai saya melupakan diri sendiri. Dan ini hampir saja menjatuhkan saya. Saya ingat betul suatu pagi ketika saya bangun tanpa energi sedikit pun untuk beranjak dari tempat tidur. Itu bukan malas, bukan pula putus asa. Itu adalah kelelahan yang luar biasa. Pada momen itu saya menyadari bahwa jika saya tidak menata ulang hidup saya akan kehilangan kemampuan untuk membantu orang lain dan untuk mempertahankan dampak positif yang telah saya ciptakan. Maka saya kembali ke dasar, rutinitas, pernapasan, fokus, istirahat, keheningan batasan diri. Dan seiring dengan pemulihan saya, kejernihan pikiran saya kembali, energi saya pulih, tujuan hidup saya kembali. Dan bersama itu, hasil-hasil yang saya inginkan pun ikut kembali. Saya ingin Anda memahami ini dengan sungguh-sungguh. Uang adalah cerminan dari kondisi batin Anda, bukan hanya sekadar tindakan yang Anda lakukan. Jika Anda hidup dalam kekacauan, keuangan Anda akan mencerminkan kekacauan. Jika Anda hidup dengan kejernihan, uang akan merefleksikan kejernihan itu. Jika Anda hidup dalam kekuatan, uang akan menunjukkan kekuatan. Sekarang, coba renungkan dengan jujur. Apakah keputusan-keputusan Anda didasari oleh versi terbaik dari diri Anda atau oleh diri Anda yang lelah? Apakah Anda membangun kehidupan dengan semangat atau hanya sekadar berusaha bertahan hidup setiap hari? Apakah Anda menciptakan kemakmuran atau hanya sibuk memadamkan api emosional? Dan inilah satu kalimat yang perlu Anda tanamkan dalam benak. Kehidupan finansial Anda tidak akan pernah melampaui kualitas emosional yang Anda pupuk setiap hari. Pada bagian selanjutnya, kita akan menyelami level terdalam dari perjalanan ini dan memahami bagaimana mengubah semua ini menjadi satu rencana tindakan yang ampuh, dapat diterapkan, dan berkelanjutan. Satu rencana yang memungkinkan Anda membangun kekayaan secara alami, seimbang, dan tak tergoyahkan. Persiapkan diri Anda karena apa yang akan disampaikan di bagian akhir adalah inti dari segalanya. Ketika kita tiba di titik ini, ada sesuatu yang berbeda di udara. Mungkin Anda merasakan kejernihan yang sudah lama tidak Anda rasakan. Mungkin Anda menyadari bahwa perubahan yang selalu Anda cari tidak berada di luar sana, melainkan di dalam diri Anda, menunggu untuk diaktifkan. Dan sekaranglah saatnya untuk mengubah semua ini menjadi tindakan nyata. Karena pengetahuan tanpa aksi akan menjadi beban, tetapi pengetahuan yang diterapkan akan berubah menjadi kekuatan, dan kekuatan ketika selaras dengan tujuan akan menghasilkan kemakmuran. Saya ingin memulai bagian terakhir ini dengan satu afirmasi sederhana namun mendalam. Kehidupan yang Anda impikan bergantung pada energi yang Anda pilih untuk Anda pelihara. Ini bukan soal menunggu momen sempurna. Ini bukan soal bergantung pada keberuntungan. Ini adalah soal membangun fondasi emosional, mental,
dan fisik yang begitu kuat, sehingga keputusan-keputusan Anda pasti akan membaik. Dan ketika keputusan Anda membaik, kondisi finansial Anda pun akan ikut membaik. Sekarang, mari kita ubah ini menjadi satu rencana praktis. Satu rencana yang setiap orang, termasuk Anda, dapat mulai terapkan mulai hari ini. Dan saya ingin Anda menyadari bagaimana langkah-langkah sederhana ini, bila dilakukan secara berkelanjutan, akan menciptakan spiral peningkatan yang mengubah cara Anda hidup dan cara Anda mencapai kemakmuran. Poin nomor 1, lindungi energi Anda seolah-olah itu adalah aset berharga. Karena memang demikian, banyak orang berupaya melindungi uang, tetapi membiarkan energi mereka rentan terhadap setiap situasi, setiap orang, setiap drama, dan setiap ketergantungan emosional. Namun, energi itu bagaikan modal emosional. Jika Anda menghabiskannya di tempat yang tidak semestinya, Anda akan kekurangan saat dibutuhkan. Jadi mulailah dengan mengidentifikasi apa yang menguras energi Anda setiap hari. Percakapan, lingkungan, kebiasaan, konten, hubungan, dan tetapkan batasan. Bukan untuk menghindari hidup, melainkan untuk mengendalikannya. Poin nomor 2, bangun ritual-ritual sederhana yang mengangkat semangat Anda setiap hari. Ritual yang singkat, namun konsisten. Dan saya akan berikan contoh-contoh praktisnya. 5 menit keheningan di pagi hari. 1 latihan fisik singkat, 1 jeda napas ketika Anda merasa cemas. Tidur lebih awal 3 hari dalam seminggu. Meninjau pengeluaran Anda 1 kali setiap minggu. Menuliskan tujuan harian kecil. Ritual-ritual kecil menciptakan transformasi besar, karena mereka memprogram ulang pikiran Anda untuk bertindak dengan lebih kehadiran, lebih fokus, dan lebih pengendalian diri. 3 pilar penting kemakmuran. Poin nomor 3, kembangkan kejernihan finansial. Tanpa kejernihan, Anda akan menghabiskan hidup bekerja tanpa tahu kemana arah tujuan Anda. Tetapi ketika Anda meluangkan beberapa menit setiap minggu untuk melihat keuangan Anda dengan tenang, sesuatu yang kuat terjadi. Anda berhenti takut pada angka-angka dan mulai menggunakan angka-angka itu demi keuntungan Anda. Dan tidak peduli berapa banyak yang Anda hasilkan, yang penting adalah bagaimana Anda mengaturnya. Dan organisasi tidak memerlukan uang, itu memerlukan energi emosional. Poin nomor 4, bertindaklah dengan konsistensi, bukan intensitas. Banyak orang mencoba mengubah kehidupan finansial mereka menjadi satu tindakan heroik, satu ledakan usaha, satu keputusan besar, satu perubahan radikal. Ini tidak berhasil. Orang yang impulsif tidak akan menjadi kaya. Orang yang konsistenlah yang berhasil. Dan konsistensi muncul dari perawatan diri karena sulit untuk menjaga disiplin ketika Anda hancur secara emosional. Pernahkah Anda merasakan ini? Tetapi ketika Anda dalam kondisi baik, disiplin Anda menjadi alami. Poin nomor 5, perkuat identitas Anda. Anda tidak membangun kekayaan hanya dengan tindakan. Anda membangunnya dengan identitas. Jika Anda melihat diri Anda sebagai seseorang yang selalu berjuang, Anda akan hidup dalam perjuangan. Jika Anda melihat diri Anda sebagai seseorang yang selalu kehilangan kendali, Anda akan terus kehilangan kendali. Tetapi jika Anda mulai melihat diri Anda sebagai seseorang yang mampu, disiplin, kuat, sadar, tindakan Anda mulai mencerminkan identitas itu. Dan identitas muncul dari dialog yang Anda miliki dengan diri sendiri, dan dialog itu hanya membaik ketika Anda merawat diri Anda sendiri. Dan saya ingin Anda merenung sekarang, berapa kali Anda memulai sesuatu dan berhenti sebelum melihat hasilnya? Berapa kali Anda menyerah karena tidak memiliki cukup energi untuk melanjutkan? Berapa kali Anda menyabotase peluang karena kelelahan, ketakutan, atau stres? Ini bukan kekurangan kemampuan. Ini adalah kekurangan nutrisi emosional. Dan perawatan diri adalah nutrisi itu. Izinkan saya menceritakan sesuatu yang saya alami.
dan sangat membentuk pemahaman saya tentang topik ini. Ada satu periode ketika saya mengadakan acara-acara besar, melayani orang-orang dari seluruh dunia, berbicara selama berjam-jam, mendedikasikan seluruh energi untuk pertumbuhan mereka. Tetapi yang tidak dilihat orang adalah bahwa sebelum acara-acara ini, ada ritual sunyi, berjam-jam perawatan pribadi, persiapan emosional, pernapasan, fokus, keheningan, nutrisi yang tepat, istirahat total. Saya sudah memahami bahwa jika saya tidak merawat diri sendiri sebelum merawat orang lain, energi saya akan putus di tengah jalan, dan jika energi saya putus, dampak yang saya berikan juga akan terhenti. Dan pelajaran ini terukir dalam diri saya. Tidak ada dampak eksternal tanpa struktur internal. Dan ini berlaku untuk kehidupan, untuk hubungan, dan yang terpenting, untuk uang. Sekarang, saya ingin memberikan sesuatu yang dapat mengubah realitas finansial Anda untuk selamanya. Kekayaan tidak dibangun ketika Anda berada di batas kemampuan Anda. Kekayaan dibangun ketika Anda utuh. Dan menjadi utuh adalah satu pilihan harian. Dan inilah satu tantangan terakhir, sederhana namun sangat kuat. Dalam 30 hari ke depan, pilih 3 kebiasaan perawatan diri dan terapkan setiap hari tanpa gagal. 30 hari, karena dalam kurun waktu itulah otak mulai mengkonsolidasi pola-pola baru. Dan saya jamin, di akhir periode itu, Anda tidak akan menjadi orang yang sama. Energi Anda akan berbeda, kejernihan Anda akan berbeda, keputusan Anda akan berbeda. Dan keuangan Anda akan mulai mencerminkan ini, karena pada akhirnya kekayaan sejati dimulai saat Anda memutuskan untuk merawat orang yang akan membangun kekayaan itu, diri Anda sendiri. Dan inilah satu transformasi yang saya harapkan Anda bawa dari sini, satu transformasi yang lahir dari dalam, tumbuh keluar, dan mengubah segala sesuatu di sekitar Anda. Dan ingat, kemajuan dimulai ketika Anda memutuskan untuk bertindak berbeda. Setiap wawasan yang Anda dapatkan di sini hanya akan memperoleh kekuatan ketika diwujudkan. Teruslah memberi makan energi itu, teruslah memperluas visi Anda, dan teruslah melangkah menuju kehidupan yang memang layak Anda jalani. Dan sekarang, lakukan sesuatu yang kuat. Bagikan pesan ini dengan satu orang istimewa, seseorang yang Anda tahu siap untuk mengambil langkah berikutnya. Terkadang, satu ide saja dapat sepenuhnya mengubah jalan hidup seseorang, dan Anda bisa menjadi katalis untuk transformasi itu. Mari kita terus bersama membangun, bertumbuh, dan membangkitkan yang terbaik dalam diri kita. Perjalanan ini terus berlanjut.